Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Ibu berharap kalian semuanya sehat, semangat belajar dan berbahagia. Ibu ucapkan selamat datang menjadi siswa baru di SDN Kranggan 1. Di hari kedua perkenalan ini, anak-anak, kamu akan diajari tentang perilaku baik atau karakter baik. Ibu percaya kalian sudah pernah diajari di TK dulu. Misalnya menjaga kebersihan seperti saat ini, ya kan? Semua memang harus belajar di rumah dan menjaga kebersihan, menjaga prokes, ya namanya, protokol kesehatan. Kenapa? Ya karena memang saat ini masih dalam masa pandemi sehingga anak-anak tidak bisa datang ke sekolah. Tapi lewat video ini Ibu berharap kalian dapat belajar dengan baik, ya. Prokes kesehatan yang sudah dikenalkan diantaranya apa? Yo, siapa yang tahu? Ya, betul. Salah satunya adalah memakai masker. Nah, jangan lupa ya, kalau pergi kemana-mana harus menggunakan masker. Kemudian rajin cuci tangan dan juga menjauhi kerumunan. Supaya apa? Betul, supaya tidak tertular oleh penyakit COVID, ya. Nah, sekarang anak-anak akan belajar perilaku baik yang lain, ya. Perilaku yang baik yang ada di sekolah, yang diajarkan di sekolah SDN Kranggan 1, misalnya ada banyak anak-anak ya, tapi misalnya salah satunya adalah cinta Tuhan. Apa itu cinta Tuhan? Yaitu di SDN Kranggan 1 diajarkan bagaimana anak-anak dapat menjalankan ibadahmu sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing, ya. Di sekolah itu tersedia musola bagi yang beragama Islam, ya. Sehingga ketika waktu sholat, ketika kalian masih ada di sekolah, silahkan bisa melaksanakan ibadahmu di musola, ya. Demikian juga untuk yang beragama yang lain bisa melaksanakan ibadahnya dengan bebas, ya, tidak dihalang-halangi, ya. Ini karakter yang baik, yaitu cinta Tuhan, ya. Ini yang nomor 1, ya, karena kesehatan kita yang sekarang kita dapat ini bukan usaha kita saja, ya, bukan karena kita menjaga kesehatan, tapi yang terutama karena kita dilindungi oleh Tuhan, karena kita cinta Tuhan, ya. Yang kedua, kita diajari menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya apa? Nanti di sekolah itu, contohnya ini ya, di sekolah itu akan ada begitu banyak tempat sampah. Di situ ada kelompoknya masing-masing, ada tempat sampah yang khusus untuk sampah plastik, ada yang khusus untuk sampah basah, dan ada yang khusus untuk sampah kering, ya. Loh Bu, kenapa kok begitu? Ya, karena negara kita ya anak-anak, ini tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya, tapi ceritakan kepada semua orang. Loh Bu, bagaimana sih, bingung? Ya jangan bingung, pokoknya ceritakan begini, sampah itu menjadi masalah di negara Indonesia. Nah begitu ya. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah mengajari kalian untuk membuang sampah sesuai dengan kelompoknya supaya bisa ditangani dengan baik. Ada yang didaur ulang, ada yang dijadikan kompos, ada yang dijadikan kerajinan dan sebagainya. Itu nanti ketika kalian sekolah di SD Kranggan 1 ini diajari oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian contoh yang lain yaitu karakter jujur juga diajarkan anak-anak. Saya percaya di rumahmu, ya, oleh orang tuamu, oleh orang tua kalian sudah diajari. Tetapi di sekolah juga diajari supaya apa? Tidak lupa. Kalau di sekolah, misal kalau di rumah sudah jujur, kemudian di sekolah karena tidak ada orang tua kemudian tidak jujur, tidak boleh, ya. Jujur itu harus kamu punyai menjadi karakter, menjadi perilaku yang baik, ya. Dan itu melekat, tidak bisa dibuat-buat, ya. Jujur dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Kadang-kadang kamu pernah dengar enggak ada bohong putih, bohong demi kebaikan. Bohong ya tetap bohong ya anak-anak, ya.
Nggak boleh. Lah aku berbohong supaya demi kebaikan, nggak ada itu. Bohong yang namanya tetap bohong. Jadi nggak boleh ya. Nah, selain kejujuran, anak-anak bicara apa adanya ya, tidak boleh bohong, termasuk dalam hal mengerjakan tugas. Buria sering loh dapat siswa yang begini. Loh, mana PR-nya kok belum dikerjakan? Iya ibu, tadi malam diajak orang tua pergi ke rumah saudara, pulangnya kemalaman sehingga ndak ngerjakan, padahal aslinya lupa. Nah, itu bohong ya, ndak boleh, karakter jelek, ndak boleh ya. Anak-anak kelas 1 ini kamu pasti pinter-pinter ya, tidak seperti yang diceritakan Bu Ria, kamu pasti jadi anak jempolan ya, tidak pernah berbohong, mengatakan yang jujur ya. Jadi mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ada satu lagi. Pernah enggak kalian di TK itu ketemu dengan temanmu yang suka berantem? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Tapi di Krangan 1 enggak boleh ya. Karena bertengkar, berantem itu karakter yang jelek. Apalagi membuli teman. Tahu enggak artinya membuli? Itu kalau bahasa aslinya dalam bahasa Indonesia itu perundungan. Tapi kamu mungkin lebih sering dengar dibully ya, itu memperlakukan orang dengan seenaknya sendiri, tidak boleh ya. Kemudian misalkan kalau kalian punya bakat ya, punya bakat tertentu, misalkan bakat menggambar, bakat olahraga, kemudian bakat main drama atau teater, di Krangan 1 ada loh ya, disediakan ekstrakurikulernya. Di ekstrakurikuler ini anak-anak kalian akan diajari menjadi anak yang mandiri, anak yang percaya diri ya, berani mengutarakan pendapat, berani berekspresi ya, sehingga tidak menjadi anak yang pemalu ya. Anak yang karakternya percaya diri itu pasti akan melakukan sesuatu yang baik untuk dia ya. Dia akan melakukannya dengan percaya diri karena tahu itu baik ya. Karena tahu dia itu tidak baik ya, dia tidak akan melakukannya ya. Kemudian ada karakter lagi yang lain, itu karakter yang suka menolong. Di Krangan 1 nanti akan diajarkan juga ya, ketika hari Jumat ya, ketika kita sudah pembelajaran tatap muka ya, tidak belajar di rumah tapi belajar di sekolah. Ketika hari Jumat itu biasanya akan diadakan Jumat bersih. Di situ semuanya akan bergotong royong, bekerja sama, baik kelas 1 sampai kelas 6 termasuk Bapak Ibu guru, semuanya melaksanakan Jumat bersih. Apa itu Bu Jumat bersih? Bersih-bersih sekolah ya, bersih-bersih kelasnya, bersih-bersih taman dan sebagainya, sehingga SDN Krangan 1 sekolahnya selalu tampak bersih ya, karena salah satunya SD Krangan 1 adalah juara adiwiyata tingkat provinsi loh anak-anak ya. Dan nanti ketika kalian sudah masuk di Krangan 1 ini, Krangan 1 siap-siap akan mengikuti lomba adiwiyata lagi di tingkat nasional. Jadi kalian harus bangga ya jadi anak-anak yang sudah diterima di SDN Krangan 1. Nah, anak-anak memiliki karakter baik itu sangat-sangat penting. Oleh sebab itu anak-anak jangan malas untuk belajar ya. Belajar bagaimana Bu? Contoh ini belajar ya. Kamu misalkan ketika melakukan suatu kesalahan kemudian ditegur oleh Bapak Ibu guru, ya jangan marah. Ya, itu namanya belajar ya. Loh Bu, muangkel ya Bu, tapi enggak boleh. Kamu harus begini dulu. Iya ya, kenapa ya Bapak Ibu guru kok marahi aku? Padahal aku gak salah. Atau iya sih, saya tadi memang memukul teman, makanya Bapak Ibu guru marah. Nah, itu cara belajar ya. Tidak boleh langsung wah suaranya kayak komandan upacara, siap Bung. Kalau ngomong, padahal ngomong biasa saja, bu gurunya sudah dengar ya anak-anak. Jadi anak-anak yang punya karakter baik ini ya, yang rajin belajar ya, yang rendah hati, yang suka menolong, yang mandiri, yang percaya diri ya, itu semuanya karakter baik itu akan membuat kamu menjadi anak-anak yang cerdas secara emosi. Anak-anak yang cerdas secara emosi itu akan
mudah ya, akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini menjadi kunci kalian untuk sukses mencapai cita-citamu di masa yang akan datang. Demikian anak-anak ya, pendidikan karakter yang disampaikan Bu Ria pada permulaan kalian masuk SDN Kranggan 1 ini. Saya berharap semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Kamu menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, anak-anak yang jujur, anak yang punya karakter nanti ketika kalian lulus dari SDN Kranggan 1 memiliki karakter yang luar biasa. Selamat pagi, semangat belajar, semoga sukses dan jangan lupa berbahagia.